Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Aduh, hari ini guys yang habis syuting video tadi pagi itu ya, aku jadi mewek lagi aja gara-gara kelakuan anak-anakku nih, Masya Allah. Tapi bukan nangis karena apa ya, bukan karena permasalahan ya. Wes lek masalahku tak pasrah karo Gusti Allah. Bukan nangis juga karena kewalahan karena ngadepin anak bajang, tapi tangis yang bahagia. Aku tuh dengerin voice note teman-teman juga kayak, makasih Mas Tulus, jadi kami jadi tahu, kami jadi bisa memperbaiki diri. Itu rasanya di sini tuh kayak, alhamdulillah ya Allah, aku dapat manfaat, aku jadi manfaat buat orang, aku jadi manfaat buat yang tidak tahu, istilahnya gitu. Jadi tangisan itu tangisan yang bangga, tangisan sukacita. Meskipun ya akhirnya dampaknya begini, di sini nggak terlalu merah ya, alhamdulillah. Sudah tetesin obat mata tadi. Sehat berkah untuk kita semuanya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini. Ini video terbaru ya teman-teman. Di hari Minggu tanggal 23 Maret 2024. Apa kabarnya orang baik? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya diberi kesehatan, kemurahan rezeki. Kemudian yang sekarang mungkin sedang sakit cepat sembuh, yang mungkin sedang kurang baik keadaannya secara kayak ekonomi, secara rumah tangga, secara pekerjaan dan lain sebagainya yang sedang kurang baik tadi, semoga Allah jadikan lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa sayangku? Ini yang dua ini perempuan ini tomboy. Ngerti nggak guys? Ada anak bajang dua, tomboy, tapi apa baperan, nangisan gitu loh guys. Ini badannya tuh kayak badan laki, tomboy tapi cengeng, sama kayak aku. Tentunya kayak buta, tentunya kayak preman gitu loh, awake saene gede nih, tapi kok ra iso nahan nangis dikit-dikit nangis. Kamu bikin aku nangis ya, dina iki awas kowe. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kabar baik juga buat teman-teman. Tadi setelah bikin video yang tadi pagi, yang Mas Tulus sambil motekin cabe, itu tuh setelah itu aku ada semacam forum kecil-kecilan dengan anak-anak ini, dan aku melihat anak-anak yang punya dendam, anak-anak yang marah. Mungkin dia denger apa yang aku sampaikan ke mereka ada di video itu ya. Jadi pas selesai syuting aku ngobrol-ngobrol sama mereka tuh ada beberapa. Nah ini baru aja nih dua perempuan baperan ini nih. dua cewek tomboy ini barusan mereka kakak adik ya, mereka kakak adik dan satu ibu. Barusan mereka menyadari bahwa selama ini tuh mereka tuh katanya bikin ibunya sedikit berpengaruh soal medisnya. Jadi mereka merasa bersalah karena omonganku tadi, kemudian mereka minta maaf. Dan akhirnya yang lain-lain juga mengakui bahwa oke, selama ini aku ganggu kakakku, aku ganggu mamaku, aku ganggu bapakku, segala macam. Mereka ada penyadaran di situ dan kemudian mereka menyadari, dan ada yang bilang kalau memang ini
sampaikan maaf saya ke orang tua saya karena kelakuan saya istilahnya gitu. Jadi mereka tuh menyadari. Jadi ya buat aku ini sebuah kabar yang baik kan teman-teman. Jadi yo wes ini jadi mudah-mudahan dengan apa ya, saya selalu bilang sama teman-teman kalau misalnya ini jadi beban buat kalian, kemudian sudah dirawat, sudah diurus ya semoga jadi kemudahan bukan beban lagi. Sekali lagi tidak melulu ya, tidak melulu yang saya sampaikan di video tadi pagi itu selalu karena bajang. Perlu dicek juga secara konkret, tapi dicari tahu dulu, takutnya nanti mikirnya aku kena guna-guna, kena santet, nggak taunya karena kelakuannya di masa lalu. Itu juga penting ya, silahkan dicari tahu. Seperti itu, semoga manfaat, semoga mengedukasi ya teman-teman ya. Kalau di video hari ini, saya tidak akan bahas soal bajang lagi. Kalau tadi pagi kan emang kebetulan gak iso turu, ya aku buat edukasi begitu, mudah-mudahan manfaat itu aja. Kalau yang di video ini Mas Tulus akan bahas atau membaca intuisi tanggal 23 Maret 2025 karena banyak juga yang tertarik ya. Kita akan melihat intuisi di tanggal 23 Maret 2023. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung dan juga salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Teman-teman yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama terima kasih. Yang belum subscribe, yang baru atau yang lama, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Oke? Terima kasih yang sudah nyawer-nyawer, yang sudah tulis-tulis absen, terima kasih. Kowe kok nangis ngopo? Kan udah kelar ini urusan kita. Didoain ya, didoakan ya. Ibu, katanya ibunya masih nangis ya. Ibu jangan nangis ya, Bu. Jangan sedih ya, Bu. Anaknya nangis di sini, Bu. HP-nya di sana yang buat WhatsApp. Aku barusan WhatsApp sama ibunya anak dua ini. Tadi barusan voice notan sama ibu. Tapi mereka ini masih nangis. Katanya ibunya masih nangis di sana. Ibunya nangis katanya, makanya mereka nangis. Ibu kalau nonton video ini, ibu jangan nangis ya, Bu ya. Biar anaknya nggak nangis. Ibu harus bahagia, ibu harus sehat, ibu harus jadi orang yang manfaat buat orang-orang sekitar ibu, oke? Semangat ibu, selamat berpuasa, walaupun saya pribadi juga cengeng. Sehat berkah untuk kita semua ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, aku terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah tulis-tulis absen, sudah nyawer tanpa terkecuali. Untuk supportnya terima kasih banyak ya. Semoga bertukar dengan keberkahan. Lemah teles Gusti Allah sing bales ya. Alhamdulillah nasi bok ini cukup. Bahkan sampai tadi pagi masih nambah terus teman-teman. Allahu Akbar, bener-bener berkah Ramadan ini buat Mas Tulus. Serius, nasi box sudah Allah cukupkan. Itu yang nyukupin itu juga orang baik ya. Nggak boleh disebutkan namanya lagi, nanti aku salah lagi. Pokoknya terima kasih banyak. Dan ini sampai hari ini ternyata masih berlanjut yang ngasih ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga tim masakku nggak kualat. Tapi terima kasih banyak ya doanya. Jadi bener-bener yang namanya berkah Ramadan betul-betul kita rasakan. Selain buat nasi box, among-among juga teman-teman. Alhamdulillah sudah dicukupkan sama hamba Allah. Saya nggak berani sebutkan namanya juga. Bahkan juga sampai tadi pagi juga masih ada beberapa yang transfer. Ada yang 100, ada yang 50, ada yang 30 ribu. Aku ngecek dari mutasi ya. Jadi aku belum cek-cek semua untuk teman-teman yang sudah update. Jadi aku nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih doanya jenengan luar biasa, tangannya Allah juga luar biasa. Jadi kalau bukan karena tangan Allah juga kan nggak mungkin. Jadi aku ucapkan terima kasih banyak. Tapi kalau masih ada yang mau ikutan among-among atau sedekah nasi box, Mas Tulus masih open. Kalau sedekah nasi box, Mas Tulus open sampai tanggal 28 ya. 28 Maret 2025. Kalau untuk nasi box. Kalau untuk among-among, saya akan gelar di hari Selasa. Berarti terakhirnya di hari Selasa. Oke. Kalau mau bantu nasi box minimal 12.000. Oke. Kalau untuk among-among tidak ada minimal maksimal seikhlasnya. Kalau nasi box itu di kolom komentar tak sematkan paling atas, rekeningnya Permata. Kalau untuk nasi box itu di kolom deskripsi rekeningnya BRI. Atas namanya sama-sama Tulus Rianto. Bedanya, kalau BRI minimal 12.000, kalau Permata nggak ada minimal maksimal. Tenang, bener katakan Caku. Ah ya Allah. Aku lagi semangat-semangatnya nyari duit guys sebenarnya akhir-akhir lebaran.
akhir-akhir Ramadan. Malah temanku kerjaannya udah mulai close, udah nggak butuh anak buah gitu loh. Memang sudah punya anak buah buat yang ngalakban. Aku pikir kan lumayan dapat kue-kue satu toples gitu buat nyuguh orang. Belum dapat kue setoples udah di close sama dia. Padahal lagi semangat-semangatnya ya. Yang sekarang lagi cukup kebutuhannya, alhamdulillah. Yang belum cukup semoga Allah cukupkan, nggih. Amin. Terima kasih banyak yang sudah bantu nasi box, sudah bantu sedekah nasi among-among. Terima kasih banyak. Sepindah malih, semoga sedekah among-amongnya Allah terima, Allah sampaikan pahalanya sesuai dengan yang dituju. Sedekah among-among juga, sedekah nasi box juga. Ojo nangis ya Tondo, kan terus harap dongo dilit. Jangan nangis saja cantikku, cintaku manisku. Rupanya kayak preman gembeng. Sepindah malih, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bantu nasi box ya, tanpa terkecuali. Nasi box, among-among terima kasih, semoga niatnya apa, tujuannya apa Allah terima. Khusus buat among-among, semoga pahala yang disampaikan untuk rumah, untuk tempat usaha, untuk orang-orang yang masih sehat dihadiahkan untuk dirinya sendiri atau untuk bayi bajang, semoga pahalanya Allah sampaikan kepada sesuatu yang diniatkan, sehingga sesuatunya menjadi lebih berkah barokah, umurnya jadi berkah, anak bajang yang jelek jadi baik, juga semoga berdampak untuk sesuatu yang kurang baik dalam kehidupan jenengan. Mungkin ada ikatan karma dari bayi bajang, semoga Allah luluhkan, semoga Allah hancurkan, Allah jadikan kebaikan buat jenengan dan keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga sedekah nasi boxnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan semoga sedekahnya bertukar dengan segera dikabul hajat baiknya, dan juga semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan do sayangku, cintaku, Kang Tulus lagi doa. Lagi doa. Gagal fokus kilo tadi nih. Mari-mari tak anu lho itu, tak sumpahi tadi cahayu lho itu mari-mari. Anaknya agak baperan guys, jadi nggak kayak yang lain. Kalau yang lain dibecandain masih ketawa, kalau ini suruh diem ya. Padahal mukanya muka galak, muka tomboy. Oke, masih berputar dengan itu aja. Sekali lagi pokoknya terima kasih banyak yang sudah bantu nasi box, sedekah among-among, terima kasih banyak. Semoga Gusti Allah berkahi jenengan, berkahi keluarga, usaha apapun itu Allah jadikan berkah. Tujuannya apa, hajatnya apa, semoga Allah sampaikan. Kemudian yang buat among-among juga semoga berubah sesuatu yang kurang baik apabila dalam tubuhnya jenengan, nama jenengan dan keluarga ada ikatan karma yang kurang baik terkait dengan bayi bajang. Semoga Allah luluhkan, Allah rubah jadi baik. Amin. Semoga juga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan semoga hajat baiknya yang bersedekah segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Oh iya, teman-teman, pengiriman minyak bidara itu terakhir hari Selasa ya. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara, pengiriman terakhir hari Selasa. Itu pun juga aku nggak bisa jamin sebelum Lebaran sampai, tapi mudah-mudahan ya. Tapi Mas Tulus hanya mengingatkan saja kalau teman-teman yang masih mau inden mau pesan, pokoknya pengiriman terakhir hari Selasa ya. Yang mau pesan silakan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi ya. Mau tahu manfaat fungsi dari minyak bidara, tonton video packing. Ketika jadi pencarian packing minyak bidara Big Tulus, sudah saya jelaskan semua di situ, oke? Terima kasih, semoga manfaat yang sudah pesan segera sampai juga kirimannya ya. Amin ya Allah. Semangat ya. Tidak boleh nangis, harus jadi manfaat buat orang lain. Amin. 23322025. Angkanya ini angka-angka keributan, guys. Angkanya angka-angka kericuhan. Angkanya angka-angka angin topan. Angkanya angka cuaca ekstrim. Angkanya juga melambangkan sesuatu yang tidak bisa diatur. Sesuatu yang sulit diatur ya. Secara kerezekian aku memberikan clue yang baik-baik tapi tidak baik
Tidak baik tapi ada baiknya. Baiknya cuma sedikit, tidak baiknya banyak ya. Secara kerezekian teman-teman benar-benar harus menjaga keuangannya dengan baik. Ya, pengeluaran tidak terkontrol, pemasukan tidak ada. Ini gambar yang saya terima. Bukan tidak ada sebetulnya. Kalau gambaran 23 itu adalah besar pasak daripada tiang. Jadi pemasukannya ada tapi nggak seberapa, tapi pengeluarannya lumayan besar. Ini hati-hati ya, harus dikontrol. Meskipun sampean punya tabungan yang banyak sekalipun, itu bisa defisit nanti tabungannya kalau tidak dikontrol. Harus betul-betul diawasi, harus betul-betul dikontrol. Seperti apa yang harus jenengan lakukan, seperti apa yang harus jenengan ambil, ini sesuatu yang harus jenengan siapkan buat tubuhnya jenengan sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mengarahkan pemikiran ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya, termasuk dari segi keuangan. Karena kegaduhannya sepertinya masih akan muncul. Dan sorry, 23 ini intuisinya sebetulnya secara garis besar tidak terlalu panjang, tetapi kalau gede-gede banget. Jadi gini, misalnya jenengan punya usaha ya. Artinya mau open usaha, mau buka usaha, mau mulai dagang usaha atau apapun itu sebetulnya juga nggak buruk-buruk banget. Tapi gambarannya itu ketika walaupun jangkanya tidak panjang, kerugiannya ini akan lumayan besar. Bahkan makanya tadi saya bilang di awal, kalau jenengan punya tabungan sekalipun, kalau jenengan nggak kontrol, ini akan jadi defisit. Tabungan jenengan bisa habis tanpa jenengan sadari. Itu yang Mas Tulus ingatkan ya. Buka usaha sebetulnya boleh-boleh saja, diambil tanggal 24 ya. 24, 26, 28 dan seterusnya. Pokoknya dari awal Januari saya selalu mengingatkan teman-teman untuk membuka usaha selalu di tanggal genap. Kenapa? Karena genap itu simbolnya air ya teman-teman. Sehingga kalau ibarat kata orang nanam itu kita juga perlu air. Apalagi tanggal ganjil di bulan ini yang pengulangan ganjil. Misalnya kayak 13, terus 15, 17, 19 itu agak kurang hoki sebetulnya. Tapi kalau udah 23 ke sini, hoki-hoki aja, tapi silakan digeser ke tanggal genapnya saja di bulan Maret ya. Misalnya 24, 26, 28. Jadi usaha apa Mas Tulus yang lagi cocok? Di sini justru gambarnya ini sangat-sangat tidak jelas. Artinya mohon maaf. Mungkin semuanya juga sedang kurang baik, tapi ya boleh-boleh aja untuk yang mau usaha. Makanya kalau saya sarankan, misalnya ada agenda bisa digeser, ya digeser bulan April aja. Tapi kalau memang sudah terlanjur, oh saya sudah siapkan soft openingnya di bulan Maret Mas Tulus, nggak bisa. Ya udah geser di tanggal genap di bulan ini. Tapi kalau misalnya belum, silahkan geser di bulan April. Kalau jenengan tanya yang paling hoki apa, di sini gambaran tuh kayak kain, kemudian elektronik, kemudian yang keras-keras. Kalau makanan sepertinya rada kurang ya, hitungannya rada kurang. Jadi benda-benda mati dalam tanda kutip yang saya simpulkan di sini lumayan mengalami peningkatan. Apakah peningkatan banget? Apakah hoki banget? Enggak. Nggak terlalu hoki juga. Jadi hati-hati, intinya hati-hati. Usaha sedang ada badai. Kemudian pemasukan sedikit, pengeluarannya kayak badai. Simbolnya kayak gitu. Jadi hati-hati ya. Apalagi menjelang lebaran. Aku tuh kadang heran sama masyarakat Indonesia. Harus dengan uang baru, harus dengan baju baru, harus kesini, harus punya uang ini, harus itu. Harus beli emas, harus... Intinya apa ya? Makna lebaran itu lebih keterlaluan akhirnya ya. Nah kalau misalnya kamu mau bergaya tapi dengan uang yang kamu miliki nggak apa-apa. Tapi kalau bergaya dengan THR yang nggak seberapa terus kamu ngutang, ini bahaya. Ke depan kamu yang akan pusing sendiri. Jadi Mas Tulus ingatkan betul-betul, belanjakan sesuatu dengan sewajarnya. Jangan berlebihan, artinya juga tetap harus ada sisa, ada tabungan. Jangan mentang-mentang ada banyak terus war juga enggak. Jadi Mas Tulus nggak menyarankan itu. Kemudian, ya benar, satu-satunya cara kita yang paling hoki membuang uang tuh dengan sedekah. Bukan untuk meminjamkan uang. Sekali lagi, bukan meminjam uang, apalagi lebaran kayak gini. Ini banyak banget temanku aja pada DM aku, Dut pinjemin duit, lu kayaknya yang lebih enak hidup lu karena lu nggak pernah ini, nggak pernah itu. Itu temanku yang nggak pernah lihat kerjaanku ada apa enggak. Jadi, apa ya, kalau emang teman-teman punya rezeki lebih pengen bantu, mending dibantu, jangan libatkan uang, jangan pinjamkan uang, hokinya nggak bagus. Bahkan untuk hutang barang pun aku juga nggak menyarankan. Belanja
barang dengan kartu kredit itu juga tidak aku sarankan. Artinya intuisi hutang piutang di sini sedang kurang baik-baik saja ya teman-teman ya, hindari itu ya. Kalau emang mau bantu mungkin dibantu aja. Kalau emang bisa membantu misalnya meminjam 200 punyanya 50 ya udah. 50 aja berbagi ke temannya. Tapi kalau kalian memang mau membantu tapi artinya dengan hutang piutang, kata saya mah mendingan nggak usah. Mendingan tidak. Kecuali aku hutangi tapi niatku sedekah. Kalau kembali milikku, kalau tidak ya sudah. Mungkin ada yang tipikal seperti itu boleh. Meskipun dengan MOU, meskipun dengan surat perjanjian, aku tidak menyarankan soal itu. Intuisi hutang piutang sedang kurang baik-baik saja ya. Ini agak lumayan ekstrim. Kurang baiknya bukan kurang baik aja, tapi kurang baik banget. Bahkan tidak baik-baik saja. Itu menurut hitungan dari secara kerezekian ya. Usaha apa aja sedang kurang bagus. Ya yang usaha benda mati masih aman-aman sih. Sedikit lebih aman tapi bagus sih enggak. Bagus banget sih enggak. Jadi tetap aja kurang aman ya. Itu secara keuangan. Secara percintaan atau perjodohan, yes. Sama dengan keuangan teman-teman. Sepertinya akan banyak perdebatan dalam rumah tangga. Khususnya yang sudah pacaran. Khususnya yang sudah menikah. Kalau kalian, yolah cokot semut re. Masya Allah. Kalian yang memang sekarang sedang kurang baik-baik saja secara keuangan ini juga akan lumayan berpengaruh ke rumah tangga. Akan ada perdebatan luar biasa dari segi keuangan buat kalian yang sudah berumah tangga. Yang udah pacaran juga sama, sepertinya juga akan ada perdebatan. Kecuali salah satunya memilih diam. Jadi solusi utama menghadapi badai, menghadapi angin kencang adalah mencari tempat yang aman dan berdiam diri, nggak usah banyak bicara. Itu gambaran angka 23. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin lagi banyak berdebat dengan rumah tangganya, di rumah tangganya dengan pasangannya, ini waktunya salah satunya mengalah. Satunya diem. Ya, jangan banyak berdebat dulu karena saking gaduhnya di sini malah bisa jadi habis lebaran banyak orang cerai. Banyak orang berpisah karena kegaduhan ini. Itu angka yang aku baca agak kurang bagus. Tapi kalau buat yang mau nikah, buat yang mau dekat, hoki-hoki aja. Tapi kalau kalian tanya, Mas, saya kalau mau nikah di bulan Maret, hoki banget nggak sih? Enggak. Hoki-hoki aja, tapi hoki banget enggak. Malah kalau yang sudah rumah tangga sepertinya juga ada KDRT, aku baca di awal tanggal 23 kan ribut simbolnya ya. Ada KDRT, ribut soal keuangan, bahkan orang ketiga, bahkan juga bukan cuma dari segi percintaan, kemasyarakatan juga akan banyak orang selisih paham ini dari keluarga dekat malahan. Jadi dengan orang-orang terdekat kemungkinan besar kita juga akan mengalami konflik. Orang-orang terdekat kita ya, artinya mungkin sama saudara, sama kakak, sama adik, bisa jadi berselisih paham. Makanya di tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan saya menyarankan untuk kalian tidak terlalu banyak perdebatan. Artinya menghindari berkumpul. Kalau mau ngilangin stres jalan udah sendiri aja. Gak usah ngajak teman atau saudara. Karena justru yang paling resiko mengalami kericuhan itu justru orang terdekat ya teman-teman. Apalagi orang sedarah dengan kita. Jadi ini salah satu poin yang harus dijadikan kehati-hatian. Kemudian dari segi kebijakan pemerintah, ini aku melihat ada kegaduhan yang lumayan besar ya kalau dibaca dari angka 23. Jadi siap-siap mungkin ada kebijakan pemerintah yang kurang tepat, mungkin ada kebijakan pemerintah yang tidak diproin oleh rakyat sehingga ini akan membuat gaduh karena simbol acara gaduhnya lumayan. Bahkan kalau dari 23 ini akan lumayan banyak sengkuni-sengkuni atau orang-orang yang menunggangi ketika mungkin akan ada demo dan lain sebagainya. Ini aku melihat ada potensi yang lumayan besar ya. Jadi hati-hati. Kalau ada isu-isu politik, isu-isu apa soal kenegaraan, kita simak dulu. Kita cari dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa sayang? Kenapa sayangku? Kita beli baju ya. Oke. Oh, anaknya akeh loh guys. Jadi ki sitok tambi, sitok opo, yo wae to. Besok itu buat tamu-ngomong tuh ada mercon, ada jeruk mandarin segala macam karena kan ya apa jenenge anaknya Mas Tulus ini jadi beberapa jenis etnis macam-macam. Jadi yo tak turuti kabeh wae ra apa-apa. Sing penting orang repoti. Oke, itu secara percintaan tadi ya sudah saya hitung ya. Nah, secara kesehatan teman-teman, di sini juga ada kericuhan kemunculan virus. Aku nggak tahu ini apa, tapi kemunculan penyakit dalam tanda kutip ini berpengaruh ke sesuatu yang dingin. Nah,
yang kabar buruknya adalah seakan-akan di sini kalau dari angka 23 itu ada sebuah simbol gaduh yang disengaja. 2 itu kan diam-diam, 3 gaduh. Jadi kayak ada orang di belakang kayak ada udang di balik bakwan gitu loh simbolnya. 23 tuh simbolnya kayak gitu. Jadi kayak ada penyakit yang mungkin sengaja digelontorkan untuk mengalihkan isu, atau mungkin juga dijadikan sebagai media untuk penyakit yang disengaja, seakan-akan gambarannya kayak gitu. Tapi I don't know apakah ini benar atau tidak, tapi kalau dari bacaan angkanya, penyakit ini akan berhubungan dengan virus, masih berhubungan dengan virus, organ dalam, hati-hati. Kalau digambarkan 3 itu kan ruwet kayak usus ya. Jadi organ dalam kita, bagian pencernaan, sama bagian pernafasan itu masih simbol yang perlu dijadikan kehati-hatian. Buat teman-teman yang mungkin punya asma, punya emah kronis, GERD, dan seterusnya, itu juga harus hati-hati terkait dengan kesehatannya. Kemudian yang paling kuat yang saya baca adalah kemunculan penyakit baru atau virus baru. Mungkin varian COVID baru, atau mungkin ada virus baru yang sengaja dilemparkan lagi buat mengalihkan isu-isu tertentu. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Intinya jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, makan makanan yang bergizi, jangan yang berlebihan asin, asam, dan juga pedas. Kemudian bila perlu minum vitamin. Ya insya Allah yang nonton video ini semuanya sehat. Amin. Tak cikuk penyakit itu tak kasih demit. Secara kesehatan itu. Kemudian pegal teman-teman. Rasa pegal atau rasa lelah yang luar biasa. Rasa kantuk yang berlebihan ini juga sebagai tanda bahwa mungkin sedang kurang baik. Jadi teman-teman harus hati-hati lawan. Kalau memang rasa bahwa tidur kita itu sudah lumayan, pada dasarnya teman-teman nggak perlu nurutin rasa tidurnya. Rasa tidurnya lagi. Astagfirullahaladzim. Ki gunung ngendi sing jeblok iki. Ya. Oke, ulang lagi. Kalau teman-teman yang sekarang mungkin ngerasakan tidurnya sudah kenyang, atau artinya sudah oke, satu itu harus 8 jam ya. Sedangkan tidur kita sudah merasa cukup, jangan dipaksa meskipun ngantuk. Maksudnya jangan diturutin meskipun ngantuk. Ya, kalau ngerasa tidurnya sudah cukup. Karena ini akan berdampak ke kesehatan kalian. Jangan dituruti kantuknya. Cari kegiatan, memang betul. Tidur pun di bulan puasa diberikan pahala. Tapi kalau berlebihan kan nggak boleh. Makruh ya. Oke, jadi kalau misalnya ada rasa kantuk, sedangkan gue udah tidur dari sore nih. Gue bangun cuman sahur doang, subuh gue tidur lagi sampai siang, sampai ketemu zuhur. Udah dong, udah cukup, terus kita masih ngantuk lagi. Nah itu jangan kayak gitu. Kecuali kalian itu memang kerja Sabtu sampai satu minggu kerja, terus memang hibernasi. Memang ada tipikal orang yang di hari 2 hari atau 1 hari di 1 minggu tuh hibernasi, balikin tenaga. Itu nggak apa-apa kalau emang sudah terlanjur ke forsir di beberapa hari kemarin. Tapi kalau ngerasa udah cukup, jangan diturutin ya teman-teman, karena akan jadi penyakit kalau diturutin ya. Dari segi yang terakhir adalah dari segi musibah. 23/3/2025. Apa poin tertinggi? Cuaca ekstrim. 2 itu air, 3 itu angin. 2 itu air, 3 itu gaduh. Kalau 2, 3 ini simbolnya memang artinya juga tidak akan terlalu besar. Jadi kalau 25 juga kita gambarkan sebagai gambar gelombang, tapi 25 itu bisa ada simbol tsunami. Tapi kalau 23 itu simbol gelombangnya ada tapi tidak terlalu besar. Kemudian ketika sedang hujan pun sepertinya juga anginnya dalam kadar yang biasa. Tidak terlalu besar. Tidak besarnya di sini itu akan double dengan angin ya. Mungkin hujannya tidak akan terlalu deras, tapi anginnya yang akan full power. Karena ada 23, 3, 20, 25, anginnya akan lebih kencang. Waspadai angin kencang ya. Teman-teman yang mungkin kayak punya tenda-tenda biasa untuk jualan, yang mudah-mudahan sih saya berharap hujannya atau anginnya jangan sore hari lah. Pokoknya sudah selesai buka takjil atau sebelum buka takjil lah. Doa saya di situ. Tapi di sini gambar angin kencangnya lumayan kuat ya teman-teman. Jadi hati-hati juga untuk angin kencang. Kalau diukur cuaca ekstrim, ini sejajar dengan angin kencangnya. Sehingga kalau angin kencang masih perlu diwaspadai, cuaca ekstrim juga sama. Masih perlu diwaspadai, masih perlu dijaga, masih perlu untuk diwanti-wanti. Dijadikan kehati-hatian. Itu
pesan Mas Tulus yang Mas Tulus baca melalui angka. Hujan deras masih ada kemungkinan, kemudian angin kencang masih ada kemungkinan, kemudian ada gempa di sini, gunung erupsi ada simbol panas, hati-hati. Kemudian yang terakhir juga masih muncul siklus kecelakaan, tapi tidak terlalu besar. Amin. Kalau dari angka 23 ada, tapi nggak besar atau nggak banyak. Mungkin ya amin dong, arus mudik sama arus balik nanti semoga semua diberikan kelancaran. Semoga tidak ada yang kecelakaan. Semoga semuanya baik-baik saja. Itu poin-poin yang Mas Tulus baca dari pandangan Mas Tulus terkait dengan alam. Angin sih sepertinya juga akan bersinergi satu sama lain, tapi airnya nggak terlalu banyak, anginnya ini lumayan banyak. Sehingga teman-teman ketika sedang hujan atau sedang badai atau ada angin kencang, aku sarankan untuk menghindari tempat-tempat yang mungkin misalnya pohon yang bisa tumbang, kemudian bangunan-bangunan semi permanen, reklame dan seterusnya yang bisa saja terjatuh kemudian menjadi perkara musibah buat kita, sehingga bisa dijadikan kehati-hatian ya. Hari ini bahkan kemungkinan ada potensi angin yang kencang di ketika menjelang jam 12 ke atas atau menjelang sore hari. Jadi hati-hati dan juga waspada tentunya. Hal terakhir yang bisa saya sampaikan di sini teman-teman terkait dengan pembacaan intuisi di balik segi pandang elemen. Kalau kalian tanya yang terkuat memang ada elemen air, kemudian ada angin, ada tanah. Di tanah bagian yang terakhir ya. Air pun walaupun saya sebutkan air baru angin, tapi powernya ini akan sama-sama besar, artinya air dulu besar, nanti airnya akan berhenti tapi tinggal anginnya doang. Istilahnya begitu gambarannya ya. Jadi kalau memang sudah ada hujan deras, kemudian anginnya sudah kencang, waspadai juga untuk menghindari tempat-tempat yang mungkin bisa jadi perkara musibah ketika anginnya sudah terlalu kencang ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih, semoga manfaat video ini yang Mas Tulus tayangkan terkait dengan membaca intuisi tanggal 23 Maret 2025. Semoga jadi satu pembelajaran saja. Nggak harus kalian percaya, nggak harus kalian iyakan, nggak harus, dan saya tidak pernah menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan selalu terjadi, tapi mudah-mudahan ini jadi kehati-hatian buat kita untuk lebih waspada lagi untuk kedepannya ya. Seperti itu, terima kasih banyak, sehat berkah untuk kita semua insya Allah. Mungkin ketemu lagi di next video. Apalagi yang mau dibahas silahkan cek di kolom komentar atau postingan Mas Tulus, tulis mau dibahas apa. Ya, nanti Mas Tulus akan bahas terkait dengan apa yang kalian minta untuk dibahas, oke? Terima kasih, sehat berkah untuk kita semua. Semoga Allah murahkan urusan kita. Semoga kalau misalnya Mas Tulus ada salah-salah, teman-teman bisa memaklumi. Semoga teman-teman kalau memang tidak suka jadi suka, ya. Semoga teman-teman mendapatkan apa yang kalian tonton dari video-video saya. Alias pastinya adalah sebuah atau sesuatu yang manfaat. Kalau saya terkesan gurau atau komentar, saya minta maaf, saya nggak ada maksud di situ ya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Walah. Dari perkara toh. Aduh, minumlah segar tapi tak masukkan di freezer. Jadi minum air dingin. Udah dari awal puasa saya tuh minumnya selalu teh anget, air anget gitu. Ini kemarin kena air dingin. Jadi ya sudahlah ya, wis ngerti penyakit mah gak dijalari dewe. Tuh sih terakhir dengan. Oke lah kalau gitu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini. Untuk yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang saat ini sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya. Pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan. Amin. Semoga hajat kita segera Allah qabul. Amin ya Allah. Yang sedang berintis usaha juga semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin. Yang sedang jual aset semoga asetnya segera terjual. Amin ya Allah. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi kurang baik, belum tercukupkan kebutuhan Idul Fitrinya, Mas Tulus doakan semoga segera membaik. Allah jadikan cukup segala kebutuhannya. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini diberikan kemurahan, kemudian dijauhkan dari bala apapun, sesuatu musibah atau apapun yang kurang baik buat kita, semoga Allah jauhkan dari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ini bukan bajang, ini tuyulnya Aji. Wes gitu aja ya.
Terima kasih. Sehat berkah buat kita semua. Kalau Mas Tulus ada salah kata mohon maaf ya. Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat puasanya guys. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.